like a Hellcat. Halo para pecinta otomotif, sampai jumpa lagi di channel kami Panci, Papa and Chico. Oke, kita akan membahas mengenai mobil baru versus mobil bekas ya. Jadi tadi saya iseng-iseng seharian ini tadi ya, melihat harga mobil baru di tahun 2015 dan harga jual di tahun 2020. Terus karena keisengan itu jadi saya kutik-kutik lah ya, di komputer, sehingga akan timbul nanti perhitungannya di slide berikutnya ya. Jadi akan ada perhitungan Excelnya, perhitungannya itu untung yang mana. Jadi jangan sampai, istilahnya ini saya hanya menambah wawasan kepada rekan-rekan yang ingin membeli mobil baru atau mobil bekas, itu kira-kira kita untung yang mana. Nah, bicara dengan mobil baru atau mobil bekas, kita untung yang mana? Hati-hati juga dalam membeli mobil bekas ya. Usahakan kalau kita membeli mobil bekas, kita harus tahu pasti service recordnya ya. Service recordnya di bengkel resmi ya, jangan sampai tertipu. Biasanya kan kalau ada orang yang jualan supaya lakukan kilometernya di rubah. Lalu kalau bisa kita cari yang hodil. Hodil itu dalam arti kita kenal orang yang pakai mobil tersebut ya, kita kenal baik, orangnya juga merawat ya, sehingga kita tahu historical mobil tersebut ya, dan umurnya juga nggak terlalu lama. Misalkan dia pakai 3 tahun ya, dia pakai 3 tahun ataupun 4 tahun ya, itu adalah hodil. Hodil lagi kalau misalkan orang ini memang orangnya lagi dapat rezeki ya, dia beli mobilnya yang baru 3 tahun pakai, pengen upgrade, nah ini hodil juga ya. Jadi ini hodil juga yang perlu kita perhatikan ya. Sebisa mungkin hindari beli di showroom, tapi kecuali showroom punya historical ya, atau seperti di mobil 88 atau terserah. Tapi yang pasti kalau di showroom coba cek di bengkel resmi. Ini karena pengalaman pribadi saya waktu saya mau beli mobil saya yang lalu ya, ketika saya upgrade ke Nissan Serena, itu saya bawa di showroom ya. Ternyata setelah dirinci perbaikannya adalah sebesar 50 juta. Nah ini kan harus kita pertimbangkan juga ya. Jadi kalau kita nggak tahu sama sekali mengenai mobil, bisa ajak kenalan teknisi, bisa langsung pergi ke showroom ya, untuk memilih mobil bekas yang bagus ya. Oke, nah di konten kita kali ini kita akan memberikan wawasan bahwa berapa juta uang kita yang akan menguap ketika kita membeli mobil baru ataupun kita membeli mobil bekas ya. Oke, supaya rekan-rekan tidak penasaran, silakan cek slide berikut ini. Baiklah sahabat Panci, ini adalah keisengan kami tadi mencoba mensimulasikan antara mobil baru dan mobil bekas ya. Dalam artian itu kita untung yang mana sih gitu kan, atau kita akan kehilangan duit berapa banyak sih ya, itu kan. Ini sebenarnya diawali hanya dengan iseng aja sih awalnya ya, hanya rasa ingin tahu aja sebenarnya kita akan kehilangan duit berapa banyak. Nah di sini saya bikin hitung-hitungan Excel seperti biasa ya. Nah, harga mobil baru tahun 2015 adalah 230.350. Ini dapat dari mana beritanya? Biasa dari internet ya. Jadi kita coba browsing waktu itu ya. Di sini ketika itu kami menemukan harga mobil brosur itu yang akhirnya kita screenshot ya, seperti ini.
Nah, ini adalah yang data yang saya dapat dari internet ya. Ketika kita lihat di sini, nah ini adalah harga mobil Avanza Veloz ya, 230 350 ya di sini ya. Nah, itulah yang kami buat data untuk perhitungan di sini ya. Jadi harga bekasnya adalah sekian. Ini kita anggap jika kita punya duit cash ya, jika kita punya duit cash itu kita beli dengan beli cash. Harga bekasnya setelah 5 tahun masa pakai 135 juta. Dari mana 135 juta? Ya biasa kita browsing lagi dari internet ya, di sini ya. Ini ada harga Veloz ya, ini yang 2012 ya, dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita dapat harga mobil bekas Veloz itu adalah sekian. Sebentar, ini ada di sini. Nah ini itu di belakang. Kita ini kita tarik aja di sini. Nah ini dia. Ini adalah yang saya screenshot dari internet ya. Nah, kelihatan dia nongol ya. Nah ini adalah saya browsing ya, ditemukan harga sekian 135 juta. Ini harga yang terbaik itu adalah 135 juta, makanya saya put di sini ya. Saya putlah di sini 135 juta ya. Kalau dari harga mobil aja kita itu bisa menyimpulkan kita sudah rugi 95 juta. Nah ini kita hitung depresiasinya berapa sih selama 5 tahun itu. Jadi kita akan mengalami depresiasi atau penyusutan mobil baru itu sebesar 41,4%. Kalau kita average, kita rata-ratakan selama 5 tahun itu, jadi per tahunnya itu kita susut 8% ya. Nah di sini ada data biaya perawatan selama 5 tahun mobil baru. Dapat dari mana datanya? Ya kita ambil dari internet juga ya, datanya ya seperti ini ya. Saya browsing di internet dan akhirnya saya copy. Inilah ketemu yang ini ya. Nah ketemu yang ini nih ya. Biaya servis rata-rata untuk Toyota Avanza di 5 atau 6 tahun 11 juta ya. Nah di sini. Nah maaf, ini 9 juta ini hanya sampai sini. Kalau kita tarik sampai 5,5 tahun, ini karena saya anggap 5 tahun ya, jadi 5 tahun aja, jadi sampai di sini aja. Jadi total perhitungannya adalah sekian. Jadi perawatan mobil baru itu selama 1 tahun itu sekitar 9 juta 812. Ini belum saya tambahkan apabila kita ganti ban ya kan, ganti ban dan sebagainya, belum kehitung ya. Tapi nggak tahu ini perkiraan ini termasuk ganti ban apa enggak. Kalau enggak apa, kalau di 80.000 2.300.000 ini saya rasa di luar dari biaya ban ya, karena ban itu kalau nggak salah sekitar 1.100.000 sampai 1.300.000 tergantung mereknya ya. Kalau GT Radial masih lebih murah daripada Bridgestone ataupun Michelin ya, Bridgestone lah yang umumnya ya. Di sini pajak per tahunnya itu adalah 2.552.000. Nah, jadi sini kalau kita lihat selama 5 tahun kita akan menghabiskan biaya 11.260.000. Nah, lalu kita hitung lagi di sini pengeluaran mobil baru plus perawatan selama 5 tahun plus pajak, karena kita akan mengeluarkan itu selama 5 tahun. Maka kalau kita lihat di sini 230 juta kita beli cash, terus biaya perawatan pajaknya selama 5 tahun ya, itu ketemunya adalah 251 ya.
Nah, lalu kalau kita menjual mobil tersebut ketika sudah berusia 5 tahun, maka total uang yang hilang selama 5 tahun itu adalah 116.422.000 ya. Jadi kalau kita lihat di sini uang kita nguap gitu aja besar 116 juta kalau kita beli mobil baru. Jadi siap-siap aja ya. Kalau kita beli mobil baru Avanza Veloz yang sudah pernah membeli tahun 2015 secara cash, maka tanpa mereka sadarin uang mereka akan hilang sebesar 116 juta selama 5 tahun ya. Andaikan kita saat itu punya duit 230 juta, kita belikan mobil bekas, kemungkinan kita akan dapat Avanza Veloz tahun 2012 Matic juga ya, dengan harga 135 juta. Di sini saya put misalkan kita pakai yang harga bekasnya, kita cari 135 juta dapat apa sih gitu kan. Jadi dapatnya itu kurang lebih Avanza Veloz tahun 2012. Sedangkan harga bekas tahun 2012 setelah 5 tahun masa pakai 108 juta. Ini dapat dari mana datanya? Juga saya dapat dari internet di sini ya. Nah, ini ya. Ini Avanza Veloz Matic full original 212 ya, tahun 2012 108 juta. Ini kelihatannya sudah harga paling tinggi yang saya ambil. Ada juga nih 112. Jadi kita anggap tengah-tengahnya aja ya, kita ambil yang harga 108 ya. Kalau kita hitung ketika kita waktu beli tahun 2015 itu harga Veloz yang 135 juta ini ya, kita akan mengalami depresi atau penyusutan harga. Jadi kita beli tahun 2015 tahun 2015, jadi umur mobil itu kurang lebih 3 tahun lah ya. Ya sepertinya kalau umurnya masih 3 tahun, kelihatannya biaya perawatannya pun juga nggak terlalu besar. Dari sini aja depresiasi 5 tahun kita hanya 20% loh. Jadi hanya 27 juta. Bandingkan dengan 90 juta di sini, 95 juta. Ya. Nah, kalau kita average jatuhnya adalah 4% per tahun. Ini memang rata-rata mobil bekas selama 5 tahun itu berdasarkan pengalaman saya beli mobil bekas ya. Itu kurang lebih ya memang depresiasinya per tahun tuh hanya 4% ya di sini ya, 4%. Lalu biaya perawatan selama 5 tahun mobil bekas ini ya, ini biaya penyegaran unit. Nah, ini adalah biaya penyegaran kita anggap 15 juta itu wow, udah apalagi umurnya masih sekitar 3 tahun ya. 15 juta itu ya sudah istilahnya sudah hampir full restore ya. Kalau kita lihat kaki-kaki juga nggak seberapa parah, kita masih bisa pakai 2 tahun sebetulnya ya. Jadi mungkin radiator biasanya sih kalau saya beli mobil bekas, hal utama yang saya perhatikan adalah sistem pendinginan mobil, baik kipas, baik selang-selang, baik radiator. Saya mending membeli radiator langsung baru ya, karena meminimumkan resiko overheat. Kalau udah overheat udah repot, sudah biayanya kan bengkak. Terus biaya baliknya lama sekitar 5 juta ya. Ini kalau sekitar Jakarta ya, antar Jakarta Tangerang ya. Tapi kalau di luar pulau ya akan bengkak lagi biaya mutasi dan sebagainya. Kita anggap aja kita masih domisili di Jakarta dan sekitaran Jabodetabek, kurang lebih mengeluarkan dana 5 juta. Sebenarnya nggak 5 juta sih, masih di bawah itu, sekitar 4 juta sekian. Terus kita hitung biaya ganti oli tahun kedua pemakaian 700. Kita anggap aja 700 lah. Ini olinya yang udah sintetik ya. Biasanya sih kalau oli 112 atau 120 ribu kalau kali 4 berarti sekitar 480 sekian lah. Tapi kita anggap ini nanti ada tune up ya, ada ganti filter oli. Karena kalau saya pengalaman beli mobil bekas, setiap ganti oli akan selalu ganti filter. Nggak peduli umurnya itu masih bisa dipakai, tapi setiap saya ganti oli saya pasti akan ganti filter. Karena harganya cuma 50 ribu, 60 ribu, mending buang duit segitu, tapi kita dapat jaminan bahwa oli yang akan disirkulasikan adalah bersih ya.
Nah, lalu biaya ganti ban. Ya paling ban ini kalau Avanza mungkin ban belakang dulu yang sering botak ya, karena dia penggerak belakang ya. Ini saya alokasikan 2.200.000 untuk 2 ban kiri kanan ya. Lalu biaya ganti aki ya, kemungkinan kita akan mengganti aki ya, selain restorasi dan lain sebagainya ya. Overhaul, kalau misalkan mobil ini usia 3 tahun, saya rasa overhaul ini tidak akan, hampir tidak pernah terjadi, kecuali memang kelalaian kita ya. Kelalaian kita, mungkin ada bocor sedikit radiator kita biarkan, atau mungkin oli kita nggak ngerti, rembes kita teruskan ya, sehingga akan mempengaruhi biaya overhaul di sini ya. Jadi ini bisa kita rubah-rubah nih, kalau misalkan kita mau overhaul misalkan 8 juta atau mungkin kita bikin ekstrim 20 juta. Oh maaf, ini kurang 20. Nah, di sini akan mempengaruhi perhitungan di bawahnya ya. Oke, kita anggap kalau mobil ini usianya 3 tahun ya, kita pakai untuk 5 tahun ke depan tidak akan overhaul lah ya. Karena pengalaman saya dulu beli mobil bekas punya teman saya yang usianya masih 2 tahun, saya pakai 5 tahun, saya tidak mengalami overhaul ya. Malah saya servis rutin di bengkel resmi ya. Dan enggak aman lah istilahnya, sampai 7 tahun saya pakai, 5 tahun ke depan saya pakai aman ya. Jadi bisa kita nolkan aja di sini. Nah ya, jadi total biaya perawatan mobil bekas itu adalah 26.100.000 selama 5 tahun ya. Oh maaf ya, selama 5 tahun kemungkinan itu kita mengeluarkan duit segini ya. Lalu pajak selama 5 tahun kita anggap sama lah ya. Biasanya agak berkurang sih ini ya, karena tahunnya tahun muda ya, tapi kita anggap sama aja. Lalu pengeluaran mobil bekas ya. Ini maaf, ini pengeluaran mobil, bukan mobil ini, mobil baru ini mobil bekas ini ya. Ya. Selama 5 tahun plus pajak per tahun sekian. Berarti hanya kita akan mengeluarkan duit 172.360.000. Harga jual mobil setelah 5 tahun 108 juta. Jadi total uang yang hilang selama 5 tahun adalah 64.360. Bandingkan dari sini, kita pun bisa melihat bahwa dengan kita membeli mobil bekas, kita hanya akan kehilangan duit 64 juta selama periode waktu yang sama ya. Dengan asumsi kita mengeluarkan duit 26.100.000, itu mobil udah sehat ya, jadi nggak akan memberikan kita masalah yang cukup serius ya. Itu kita akan kehilangan duit 64 juta. Bayangkan, dari mobil baru ke mobil bekas ini kita hanya kehilangan duit sekitar 64 juta. Selisihnya kita bisa spend uang 52 juta. Oke. Kaget kan kalau kita rinci, ternyata ya mobil baru ternyata yang asumsinya katanya bebas perawatan ya, kita tetap akan melakukan perawatan berkala ya, tidak ada mobil tanpa perawatan ya. Dan yang pasti mobil itu pasti adalah investasi menurun. Jadi kalau kita beli mobil baru itu sama aja dengan buang duit ya. Tanpa kita sadarin buang duitnya cukup besar sekali. Nah, kalau misalkan kita iseng-iseng nih ya, waktu itu kita tahun 2015 kita punya duit sekian, lalu kita memilih membeli mobil dengan harga sekian 135 juta, maka kita akan punya tabungan sebesar 95 juta. Lah, harga emas ketika Juli 2015 itu adalah 550.000 ya, which is kita akan dapat sekitar 173 gram emas. Sedangkan sekarang harga emas 1.016.000 itu per Juli kemarin 2020.
So, kalau kita kalikan ya, ini adalah perkalian ya. Kalau kita kalikan ini dan ini, maka uang kita yang kebuang ya, kalau kita beli kan ini kebuang ya. 95 juta itu kan kebuang, depresiasi menurut Anda. Kalau kita belikan emas, kita akan dapat duit di tahun sekarang ini adalah 176 juta 137 ribu ya. Nah, kebayang kan, ini hanya intermezzo aja sih ya. Jadi sebagai wawasan aja sih sebetulnya ya, sebagai wawasan aja. Nah, kalau ini 108 ya, misalkan kita jual mobil kita laku 108 ya, lalu kita tabungan kita yang tadi berupa 95 juta itu, kalau kita tambahkan uang kita sekarang udah 284 ya. Kalau kita belikan mobil baru silakan, tapi menurut saya ya gak usah, mending diinvestasikan yang lain ya. Jadi kita harus wise, tapi kecuali Anda punya bidang usaha yang banyak, misalkan kos-kosan, bidang usaha warung yang memang secara tiap hari ada duit masuk, nggak apa-apa kalau mau buang duit, terserah. Atau mungkin ada karyawan perusahaan yang ditanggung oleh kantornya, jadi hanya membayar sekitar 25% ya dari car loan yang disediakan oleh perusahaannya, ya itu terserah. Tapi kalau kita istilahnya ekonominya pas-pasan, mohon dipertimbangkan lagi ketika kita membeli mobil baru atau bekas. Nah, kalau kita lihat di sini secara kredit, pasti Anda akan lebih tercengang lagi karena harga kredit di sini ya. Ini kalau kita ini DP promo, ini saya dapat brosur yang ini ya. Ini biasanya akal-akalan si sales supaya laku. DP-nya ringan, tapi harganya setelah kita ini kan jatuhnya mobil adalah sekian ya, selama 36 bulan, 48 bulan sampai 60 bulan ya. Kalau kita hitung seperti yang tadi, nah ini adalah perawatannya dan lain sebagainya ya, kita akan kehilangan, potensi kehilangan uang kita itu sebesar berapa? 193 juta untuk yang kredit A. A itu berapa tahun? Nah, A itu adalah dengan tenor 36 bulan ya, 36 bulan 48, sini 60 kan tawarannya begini. Kita akan berpotensi kehilangan duit sekian ya. Jadi kita kerja ngoyo kalau bagi pegawai ya, kalau yang memang tidak mendapat benefit dari perusahaannya, kita pegawai maksa istilahnya, atau mungkin maksa tapi nggak digunakan untuk usaha nge-grab dan sebagainya, atau mungkin untuk taksi ya, kita kan hasil dari gaji kita bulanan kita buat untuk bayar kredit mobil ya, kita kan potensi kehilangan sekian. Lalu kalau kita beli mobil bekas di sini, nah 135 ya, ini dengan asumsi hitungan sama dengan sebelahnya ya, depresiasinya adalah sekian ya, itu potensi kehilangan in overhaul kita hilangin lah kalau 3 tahun ya, yang tadi kita sepakat kita hilangin, ini kita nolin ya. Nah ini akan kita tetap berpotensi kehilangan duit sekitar 97.460 ya, which is selama periode 36, berarti 3 tahun. Itu selisihnya besar loh, 94 juta 94 juta yang kita tabung ya. Ini 104 juta, 147 juta ya. Bayangkan kalau kita investasikan dengan tabungan yang lain misalnya. Karena apa? Fungsi mobil kita lihat lagi, fungsi mobil sebagai apa? Sebagai sarana transportasi keluarga. Kalau keluarga lagi anak-anak pengen keluar ya, yang nggak hujanan, nggak kemana ya, terus pengen rekreasi ya. Nah ini dipertimbangkan lagi fungsinya gitu. Nah, tapi kalau memang duitnya kita udah banyak, selain kerja kita punya banyak usaha, tanah di mana-mana, atau kita ulet orangnya, jadi duit itu masih ngalir, itu terserah, kita menghargai jerih payah kita dengan
cara memanjakan diri kita dengan membeli suatu mobil yang baru untuk rasa kepuasan, monggo. Itu adalah hak masing-masing orang. Saya tidak memaksa, saya di sini hanya memberikan gambaran karena keisengan saya sore ini tadi ya. Nah, ini oke. Ini hanya sebagai wawasan saja ya. Berapa duit yang hilang ya? Wow, luar biasa ya, luar biasa. Oke. Oke. Halo. Bagaimana? Sudah melihat ya penjelasan kita tadi di komputer kita ya. Berapa duit yang sudah terbuang ketika kita membeli mobil baru maupun kita membeli mobil bekas. Bisa dilihat kan seberapa besarnya. Coba kalau kita investasikan duit kita yang pasti hilang 95 juta yang tadi kita jelaskan di awal tadi untuk beli emas tahun itu yang masih adanya 550 ribu ya, itu kita malah akan menambah investasi kita ya, nggak malah membuang duit kita secara cuma-cuma ya. Tapi ya itu tadi yang perlu saya jelaskan bahwa kalau memang rekan-rekan memang dapat jatah mobil dari perusahaan, oh ya silakan monggo ya, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Atau mungkin rekan-rekan ulet cari duitnya ya, jadi selain jadi pekerja tapi cari duitnya itu ulet ya, sehingga rezekinya itu ngalir terus entah dari mana. Kalau ingin memanjakan dirinya dengan membeli mobil yang baru ya silakan ya, itu kan suatu cara kita mengapresiasi diri kita sendiri ya. Cuman ini adalah saya membuat konten ini adalah untuk wawasan bagi orang-orang yang nekat, istilahnya duitnya itu pas-pasan tapi nekat membeli mobil baru. Nah itu yang repot ya. Bisa juga dengan cara kita beli mobil yang kita punya duit yang cash gitu ya, kita beli mobil yang agak murah misalkan, atau mungkin bekas taksi atau apa. Kalau untuk sementara lah kita pakai 3 tahun sambil uang kita nanti mungkin kita puter untuk usaha atau mungkin untuk tabungan ya, itu ya silahkan waktu anak kita masih kecil-kecil. Tapi kalau anak kita udah pada besar mendekati masa kuliah ya tolong dipertimbangkan lagi, apalagi kita orangnya tidak ulet, kita hanya pekerja pure, pekerja murni, jadi hanya memang menghasilkan penghasilan dari pekerjaan yang sekarang ya, tolong dipertimbangkan lagi. Jadi memang saya membuat konten ini sebagai wawasan bagi rekan-rekan semua yang ingin memutuskan apakah saya ingin membeli mobil baru atau mobil bekas. Kalau dipikir-pikir ya, mobil baru ya namanya mobil itu mesti perawatan pasti, walaupun mobil baru perawatan, walaupun katanya free maintenance ya, free maintenance seperti kaki-kaki, suspensi itu akan free maintenance karena memang umurnya 5 tahun ya kan. Cuman kalau untuk oli, untuk dan lain sebagainya, untuk apa itu busi atau mungkin filter ya, untuk belt ya, itu memang pasti aus kepake, pasti akan ada perawatan walaupun itu mobil baru gitu loh. Tapi kalau mobil bekas ya tetap ada perawatan, tapi kan kalau restorasi itu maksimal ya paling 20 sampai 25 juta kalau pas kita dapat hodil yang telah saya jelaskan di awal tadi. Hodil itu seperti apa sih? Itu akan menambah sisi apa itu kita harus bisa mengolah keuangan kita secerdas mungkin gitu. Jangan malah kita ingin membeli mobil baru tapi menyusahkan kita ya. Yang pasti kita kerja keras nggak ada hasil, hanya untuk buang-buang duit di pembelian mobil yang investasinya itu menurun ya. Mending kan dibeliin tanah atau rumah gitu kan, walaupun sama-sama kredit kita ngeluarin duit lebih, tapi kan harga jualnya berapa tahun setelah lunas kan nilainya akan sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Oke, terima kasih. Ini adalah ulasan dari kami ya. Semoga kedepannya kita akan terus membuat konten-konten yang bermanfaat bagi rekan-rekan, memberikan wawasan bagi rekan-rekan, sehingga ketika menentukan satu pilihan yang terkait dengan otomotif kita lebih bijak dalam mengalokasikan
dana pilihan ataupun hal-hal yang lainnya ya, yang terkait dengan spare part mobil atau apa yang merupakan tujuan kami untuk memberikan wawasan kepada sahabat panci di seluruh Indonesia. Oke, sampai jumpa di channel berikutnya. Papa and Chico.